Satukan kembali raga putih yang sedang terluka. Diamlah Siliwangi. Ingatlah, hasratku tidak akan pernah puas sebelum aku bisa membunuhmu. Pajajaran. Informasi mengenai keberadaan makam Godog sebagai makam Kian Santang terdapat dalam beberapa naskah Sunda lama. Di antaranya Sejarah Godog, Sejarah Pasundan, dan Sejarah Prabu Kian Santang. Dalam naskah-naskah tersebut diceritakan bahwa Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah memeluk Islam di Mekah, namanya berubah menjadi Sunan Rahmat. Karena setelah wafat dimakamkan di Godog, tokoh ini juga disebut Sunan Godog. Kini makam Godog banyak didatangi penziarah. Oleh sebagian orang, makam ini memang sangat dikeramatkan, karena Kian Santang sering disejajarkan dengan para wali, yang berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka yang datang bukan hanya dari wilayah Tatar Sunda saja, tetapi banyak pula yang datang dari luar Jawa. Hampir setiap waktu banyak masyarakat yang ziarah, apalagi pada bulan Mulud. Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci, adalah salah seorang putra keturunan Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi, dari ibunya bernama Dewi Kumalawangi. Mempunyai dua saudara, yang bernama Dewi Rara Santang dan Walang Sungsang. Prabu Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran yang sekarang Kota Bogor. Pada usia ke-22 tahun, tepatnya tahun 1337 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalam Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan, dan penobatan Prabu Mundingkawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran, untuk mengenang peristiwa sakral penobatan, dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut. Maka ditulislah, oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu, yang dikenal sampai sekarang, dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran, dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa, khususnya di Jawa Barat. Prabu Kian Santang merupakan satria yang gagah perkasa, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu di usia ke-33 tahun, tepatnya tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya, dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri dan memikirkan, di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa, dan di mana ada orang gagah dan sakti, yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba, datang seorang kakek yang memberitahu, bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu, adalah Syekh Ali Murtado, yang tinggal jauh di Tanah Mekah. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda mau bertemu dengan Syekh Ali, harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra. Galantrang artinya berani, dan Setra artinya bersih atau suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah, pada tahun 1348 Masehi. Tiba di Tanah Mekah, beliau bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Syekh Ali, namun Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Syekh Ali. Prabu Kian Santang, yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang Setra, menanyakan kepada laki-laki itu, kenalkah dengan orang yang namanya Syekh Ali? Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Syekh Ali. Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah, yang tak diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Syekh Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu." Semula Galantrang Setra tidak mau, namun Syekh Ali Murtado mengatakan, kalau tidak mau, ia tentu tidak akan bertemu dengan Syekh Ali. Lalu, terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu, untuk mengambilkan tongkat. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan, dikira tongkat itu akan mudah lepas. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut, malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah.
Ketiga kalinya, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga, dengan disertai tenaga batin. Tetapi, daripada kecabut, malahan kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah, dan keluar pulalah darah dari seluruh tubuh Galantrang Setra. Syekh Ali Murtado mengetahui kejadian itu, maka beliau pun datang. Setelah Syekh Ali Murtado tiba, tongkat itu langsung dicabut sambil mengucapkan bismillah dan 2 kalimat syahadat. Tongkat pun terangkat, dan bersamaan dengan itu hilang pulalah darah dari tubuh Galantrang Setra. Galantrang Setra merasa heran, kenapa darah yang keluar dari tubuh itu tiba-tiba menghilang dan kembali tubuhnya sehat. Dalam hatinya ia bertanya, apakah kejadian itu karena kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu tadi? Kalaulah benar, kebetulan sekali, akan kuminta ilmu kalimat itu. Tetapi, laki-laki itu tidak menjawab. Alasannya, karena Galantrang Setra belum masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat menuju kota Mekah. Setelah tiba di kota Mekah, di jalan ada yang bertanya kepada laki-laki itu, dengan sebutan Syekh Ali Murtado. Kenapa Ali, Anda pulang terlambat? Galantrang Setra kaget mendengar sebutan Ali tersebut. Ternyata, laki-laki yang baru dikenalnya tadi, namanya Syekh Ali Murtado. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah, untuk pulang ke tanah Jawa, dia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan, maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Syekh Ali dan bermaksud masuk agama Islam. Pada tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang masuk agama Islam. Dia bermukim selama 20 hari, sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Jawa, untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi, dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran, dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah, serta pertemuannya dengan Syekh Ali Murtado. Pada akhir ceritanya, dia memberitahukan dia telah masuk Islam, dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi kaget, sewaktu mendengar cerita anaknya yang mengajak masuk agama Islam. Sang ayah tidak percaya, malahan ajakannya ditolak. Tahun 1355 Masehi, Prabu Kian Santang berangkat kembali ke tanah Mekah, jabatan kedaleman, untuk sementara diserahkan ke Galuh Pakuan, yang pada waktu itu, dalemnya dipegang oleh Prabu Anggalan. Prabu Kian Santang bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun, dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusyuk. Merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian beliau kembali ke Pajajaran, tahun 1362 Masehi. Beliau berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kembali ke Pajajaran, disertai oleh saudagar Arab, yang punya niat berniaga di Pajajaran, sambil membantu Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam. Setibanya di Pajajaran, Prabu Kian Santang langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat, karena ajaran Islam, dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian, Prabu Kian Santang bermaksud menyebarkan ajaran agama Islam di lingkungan keraton Pajajaran.